Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 silam. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini ada fitnah. Peggy Setiawan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Koat. Sebelumnya dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang, kini menjadi 1 orang saja, yakni hanya Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Peggy Setiawan alias Perong membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tidak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, ibunda Peggy pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Bahwa pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kartini, ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja.
1 hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, shock kan seperti itu. Dia shock, sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Saat rilis tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Dirkrimum Polda Jawa Barat membantah tudingannya atas petugas kepolisian yang menganiaya ke-8 terpidana sebelumnya. Saka Tatal, salah satu terpidana yang sudah bebas, mengaku dipukuli polisi saat pemeriksaan di Polres Cirebon. Sampai di Polres saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Masaka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Masaka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Kuasa hukum keluarga Vina telah mendatangi Komnas HAM guna mengadukan penghapusan 2 buron yang masuk DPO Polda Jawa Barat. Pihak kuasa hukum juga berkonsultasi terkait dengan tuntutan uang ganti rugi terhadap para pelaku. Kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komnas HAM Senin pagi. Dalam pertemuan, keluarga Vina menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan Vina kepada Komisioner Komnas HAM. Pada kesempatan tersebut, kuasa hukum keluarga Vina mengadukan 2 daftar pencarian orang DPO yang dihapus Polda Jawa Barat pasca penetapan Peggy alias Peron. Kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina. Dan kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO, yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada 2 yang tidak ada. Nah, ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau perihal restitusi, itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Hotman, hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Komnas HAM. Selain itu, pihak kuasa hukum juga berkonsultasi dengan Komnas HAM terkait tuntutan uang ganti rugi atau restitusi kepada para pelaku. Adanya restitusi dari kuasa hukum keluarga Vina dibenarkan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Palulian Sihombing. Itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum, dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina, dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Komnas memastikan akan segera menindaklanjuti aduan dari pihak keluarga Vina. Dari Jakarta, Rian Rahman dan Di Bernadi, iNews melaporkan.